glimmer to arrive. I know it. Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan gue Hilmi Wijaya ya. Di storyteller kali ini bakal ngebahas tentang perdagangan internasional, cuy. Di sini gue bakal mengulas semuanya tentang dari pengertiannya, manfaatnya, dan lain-lain lah. Pokoknya gue bakal kupas habis di dalam satu video ini, cuy, mengenai perdagangan internasional. Oke, tanpa banyak basa-basi, di sini gue bakal jelasin dulu apa sih tuh pengertian perdagangan internasional. Nah, jadi perdagangan internasional ini merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakuin oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional ini dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya lagi, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Contohnya ketika lu belanja barang-barang impor dari marketplace tertentu ya, seperti marketplace luar negeri atau mungkin marketplace lokal yang barang-barangnya tuh menurut lu bagus dan lu tertarik untuk ngebeli. Nah, selain pengertian secara umum tadi ya, ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian perdagangan internasional. Salah satunya yaitu Wahono Dipayana. Beliau ini mengemukakan pengertian perdagangan internasional sebagai transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama, cuy. Jadi menurut beliau kurang lebih seperti itu. Nah, menyangkut dengan perdagangan internasional nih, pasti kalian terbenak di hati kalian, di hati kalian. Di benak kalian pasti ada yang namanya ekspor dan impor. Nah, ini erat banget kaitannya dengan perdagangan internasional. Nah, ekspor dan impornya apa sih? Pertama gue bahas dulu dari ekspor dulu, cuy. Nah, ekspor ini merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan ngikutin standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku nih. Nah, kegiatan ekspor umumnya dilakuin oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut tuh sudah terpenuhi di dalam negerinya. Jadi, sebelum mereka mengekspor, itu dipastikan dulu mereka sudah terpenuhi kebutuhannya di dalam negeri. Jadi ya kalau misalnya di dalam negerinya masih kekurangan barang, ngapain mereka ekspor gitu kan? Nah, kalau tadi ada ekspor, sekarang ada impor. Nah, impor ini adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal tentunya. Nah, ini biasanya umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor biasanya tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor secara Impor barang secara besar ini umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Jadi, impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, cuy. Nah, ini juga lawannya dari ekspor, cuy. Nah, kalau tadi udah ada pengertiannya dari perdagangan internasional juga mencakup ekspor dan impor, sekarang perdagangan internasional juga mempunyai manfaat, cuy. Manfaat tersebut antara lain yang pertama dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Yang kedua, dapat memperluas keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, dapat transfer teknologi modern. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, itu dapat mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Nah, kalau tadi ada manfaat di perdagangan internasional, sekarang ada faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu terjadi perang. Selain faktor keamanan, kondisi sebuah negara yang sedang perang ini juga bisa jadi penghambat dalam perdagangan internasional. Apalagi jika perang tersebut
melibatkan banyak negara yang kebetulan nih bisa menjalin kerjasama perdagangan internasional dengan kita. Tentunya ya kondisi ini bakal ngerugiin banget ya kan. Bagaimana akan melakukan perdagangan internasional negara yang bersangkutan saja sedang dilanda konflik dan terjadi kekacauan di mana-mana. Keadaan ini nih biasanya bakal maksa hubungan perdagangan antar negara menjadi terputus. Nah, yang kedua ada kualitas sumber daya yang rendah. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perdagangan internasional dapat berjalan karena adanya sumber daya alam menjadi keunggulan sebuah negara dibanding dengan negara lain. Negara yang memiliki jumlah sumber daya alam tak terbatas akan cenderung dapat berkontribusi lebih banyak dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit cenderung tidak akan memiliki kemampuan dalam bertransaksi secara internasional. Karena hal tersebutlah, maka ketersediaan sumber daya alam pada sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Nah, kalau tadi udah ada beberapa sedikit poin-poin dari faktor penghambat perdagangan internasional dari perdagangan internasional, sekarang ada kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Ada kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu diskriminasi harga. Apa sih diskriminasi harga ini? Diskriminasi harga ini adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B. Sehingga harga barang di negara B bisa saja lebih murah dibanding dengan harga barang di negara A. Nah, kebijakan ini dilakuin berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Poin kedua ada pemberian premi. Kebijakan selanjutnya ini adalah premi. Premi adalah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Gimana caranya? Caranya ya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain. Hal tersebut bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Poin ketiga ada dumping. Nah, itu tadi beberapa sedikit poin dari kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Sekarang kebijakan impornya cuy. Yang pertama ada kuota. Nah, kalau kuota dalam impor ini dalam konteks impor ya, yang dimaksud dengan kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Jadi kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi, karena akan menghambat proses perdagangan internasional. Poin kedua ada tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantulah barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar, sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor saja. Ada sedikit perbedaan ya antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Sekarang kita lanjut ke faktor pendorong perdagangan internasional. Ini maaf banget, materinya gue taruh di tengah-tengah video ya. Seharusnya gue gabungin dengan faktor yang penghambat. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas aja. Nah, ada beberapa poin dari faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam. Poin kedua, keinginan untuk memperoleh income lebih. Poin tiga, ingin memperluas target pasar. Ini merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia ini bisa mendatangkan keuntungan yang juga besar. Tentu konsep ini berbeda dengan sistem perdagangan internasional, yang mana mereka menjual produk seminim mungkin agar tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama bisa menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga, dapat mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Nah, stabilitas harga yang dimaksud ini merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Nah, di perdagangan internasional sendiri ada yang namanya alat pembayaran internasional. Ini tuh adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Adapun alat-alat pembayaran internasional yang digunakan saat melakukan transaksi atau perdagangan dengan negara lain, berikut beberapa alat pembayaran internasional beserta caranya. Yang pertama ada uang tunai. Yang kedua ada pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian bisa dilakukan atau diterapkan ketika eksportir dan importir sudah saling kenal satu sama lain. Oke, itu tadi adalah alat pembayaran dari perdagangan internasional. Sekarang ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment dapat diartikan merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Adapun untuk tujuan neraca pembayaran, itu yang pertama untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Untuk mengamati keadaan perekonomian suatu negara, bisa menggunakan neraca pembayaran. Dengan neraca pembayaran, maka pola umum perekonomian suatu negara bisa diketahui, sehingga transaksi ekonomi bisa dilakukan dengan maksimal. Kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Adapun komponen-komponen neraca pembayaran, itu dibagi menjadi 5 kelompok neraca, yaitu yang pertama, neraca perdagangan, atau sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Kedua ada neraca lalu lintas modal. Ini adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. 4. Neraca hasil modal ialah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Terakhir, neraca jasa. Oke, di perdagangan internasional juga ada yang namanya devisa. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, dikatakan bahwa devisa adalah salah satu alat dan sumber pembiayaan bagi bangsa dan negara. Adapun fungsi devisa ini bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi negara, khususnya dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, suatu negara harus bijak saat menggunakan devisa. Penggunaan devisa yang bijak akan memberikan manfaat pada negara. Adapun fungsi-fungsi devisa yang bermanfaat bagi suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, alat pembiayaan hutang luar negeri. Yang kedua, alat pembayaran perdagangan internasional. Yang ketiga, alat pembiayaan hubungan internasional. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan negara. Oke, selanjutnya ada sumber devisa. Nah, sumber devisa ini bisa didapetin dari yang pertama, kegiatan ekspor barang dan jasa. Kedua, bantuan luar negeri. Ketiga, pendanaan swasta. Keempat, utang luar negeri. Dan yang kelima, ada dari pariwisata, cuy. Oke, itu adalah tadi sekilas ya gue bahas tentang devisa dalam perdagangan internasional beserta isinya. Oke, mungkin segitu aja dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya gue bisa semangat lagi, cuy. Oke, thank you. Bye.